Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1155. Yang Mulia Raja Serigala, kita harus gimana sekarang? Tanya Kadafi dengan suara hampir berbisik. Teguh menatap ke arah pangkalan itu, paham kalau mereka tidak boleh cepat-cepat menarik perhatian musuh. Ayo, kita kembali ke penjara Narwanda dulu, jawabnya. Beritahu Wira apa yang terjadi di sini. Biar dia mengerahkan bawahannya untuk melakukan penyelidikan. Untuk tindakan selanjutnya, kita tunggu sampai ada hasil awal penyelidikan. Setelah berkata demikian, Teguh berjalan kembali dengan tenang. Rina pun mengikutinya. Baik, Kadafi mengangguk, lalu menyusul Teguh. Kemudian, usai menempuh perjalanan jauh, ketiganya kembali ke penjara Narwanda. Begitu Wira melihat ketiganya, dia menyapa mereka dan bertanya dengan nada serius, "Jadi, gimana? Apa ada petunjuk?" Di sana ada sebuah pangkalan eksperimen. Teguh memberitahu Wira soal apa yang dia dan Kadafi temukan, lalu memberinya perintah, tapi, pangkalan eksperimen itu sangat besar. 1 atau 2 orang saja nggak cukup untuk menghancurkannya. Jadi, aku mau kamu mengirimkan seseorang untuk menyelidiki tempat itu dulu. Tepat saat Teguh selesai bicara. Juga sebelum Wira sempat mengutus bawahannya untuk melakukan penyelidikan, sipir penjara Sulistianto di sampingnya berkata, "Yang Mulia Raja Serigala, Tuan Pemimpin Wilayah. Apa pangkalan eksperimen itu terletak di pegunungan sekitar 40 km ke arah utara dari sini. Yang dari luar kelihatannya nggak ditutup-tutupi." Teguh agak terkejut. "Ya, arahnya ke sana," jawabnya. "Aku tahu pangkalan eksperimen itu." Sulistianto bercerita dengan jujur sambil menatap Teguh. "Kami menemukan keberadaan pangkalan eksperimen di Gunung Cakravarti itu pada operasi pencarian terakhir. Awalnya, kami berniat masuk untuk menyelidiki tempat tersebut. Tapi, kami diberitahu bahwa pangkalan eksperimen ini didirikan atas kerja sama banyak anggota istana dan jenderal penting, sementara kami nggak punya izin untuk masuk. Upaya penyelidikan pun selesai di situ. Sepertinya, nggak akan mudah menyelidiki pangkalan eksperimen ini." Sulistianto berkata demikian sambil menggeleng pasrah. "Tidak akan mudah." Teguh mencibir saat mendengar kata-kata itu, ini masih tanah Serenara, apalagi di wilayah selatan. Semua urusan pemerintahan dan militer Serenara di wilayah ini dipegang oleh Wira. Wira otomatis mengangguk. Sebagai seorang pemimpin wilayah, dialah pemegang kuasa di wilayah itu. Di wilayah ini, Wira adalah penguasa mutlak dengan wewenang dan kekuatan tertinggi. "Wira, kerahkan pasukanmu dan kepung pangkalan eksperimen itu sekarang juga. Aku akan menyusul." Penegasan Teguh tidak perlu dipertanyakan lagi. "Baik. Biar aku siap-siap sekarang." Wira berutang nyawa pada Teguh. Tentu saja dia tidak akan membantah perintah Teguh dan langsung melaksanakannya. Lantas, Teguh menelepon Bayangan. "Bayangan, bawa para ahli dari Istana Raja Serigala ke penjara Narwanda. Ada tugas mendesak yang harus dilakukan," perintahnya. "Siap, Kak Teguh. Kami langsung ke sana." Setelah menutup telepon, Teguh yang tenggelam dalam pikirannya sendiri memandang ke arah Gunung Cakravarti. "Sayangku," Rina berkata dengan khawatir, kata sipir penjara tadi, pangkalan eksperimen itu paling nggak didalangi oleh para pejabat penting Serenara. Belum lagi beberapa dari mereka adalah master dengan tingkat di atas alam bela diri. Apa kamu betulan mau mengorbankan dirimu untuk melawan mereka?" Kekhawatiran Rina bukan tanpa alasan. Saat ini merupakan masa-masa genting. Kalau Teguh merampas pangkalan eksperimen itu, entah berapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Bisa-bisa terjadi bencana yang lebih besar. Pejabat-pejabat penting, ya. Teguh tersenyum sinis. Mau siapapun mereka nggak kebal hukum Serenara. Tegasnya dengan nada dingin. Mereka seenaknya mencelakai Damar dan putrinya. Jadi, mereka harus mati. Ngung. Begitu Teguh selesai bicara, niat kejam untuk membunuh dalam diri Rina pun menghilang dalam sekejap. "Sayangku, biar ku bantu kamu." Saat ini, kekuatan iblis ular dalam diri Rina bukan hanya fluktuatif ketika orang lain mendekati Teguh. Perubahan emosi Teguh juga akan membuatnya merasakan pergantian suasana hati yang dramatis. Hal ini mengejutkan Teguh. Namun, aura itu hadir dan lenyap dengan cepat. Aura tersebut menghilang tanpa jejak sebelum Teguh sempat merasakannya dengan saksama. Seolah-olah sang aura tidak pernah hadir sama sekali. Bab 1156. Sementara itu, pada saat yang sama, Wira menunjuk 10.000 tentara,
kemudian memimpin mereka ke pangkalan eksperimen di Gunung Cakravarti secara langsung. Pergerakan pasukan sebesar ini tentu tidak bisa disembunyikan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika mereka baru memasuki hutan pegunungan, Kelvin Ludirja, kepala pangkalan eksperimen, menerima kabar tentang pergerakan itu. Berhubung pangkalan eksperimen itu didukung oleh banyak pejabat penting, Kelvin terbiasa bersikap sombong dan semena-mena. Dia tidak pernah menghormati siapapun. Sekalipun orang itu adalah Wiratirta, pemimpin wilayah selatan. Pemimpin wilayah Wira, Kelvin bergegas ke gerbang pangkalan eksperimen tepat ketika Wira hendak mendobraknya. Lantas, dia berjalan mendekat sambil tersenyum. Lihat, Kelvin menunjuk ke arah sekian banyak tentara yang berada di belakang Wira tanpa sedikit pun rasa gentar. Dia malah berkata dengan ekspresi mengejek, betapa banyaknya tentara yang kamu bawa ke pangkalan eksperimen milikku. Sudah kubilang, aku nggak akan kasih makan kalian. Mata Wira seketika memicing ketika melihat tingkah sombong Kelvin. Kelvin Ludirja. Wira menatapnya lurus-lurus, lalu dengan tegas berkata, aku menerima berita yang akurat, di mana pangkalan eksperimenmu ada hubungannya dengan kejadian di penjara Narwanda. Cepat minggir, jangan memperlambat urusanku. Kelvin masih tidak peduli dengan ucapan tegas Wira. Kemudian, Kelvin menyelidik Wira dari kepala sampai kaki dan melirik ke arah 10.000 tentara itu. Wira, kamu nggak bisa menggeledah tempat ini sesukamu, balasnya sambil tersenyum sinis. Ekspresi Wira berubah dingin. Kurang ajar. Wira menatap tajam ke arah Kelvin, siap membentaknya. Petik 2. Tempat apa di wilayah perbatasan selatan yang nggak bisa aku masuki? Tiba-tiba, Kelvin mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, kemudian menunjukkan isinya tepat di hadapan Wira. Tindakan kurang ajar Kelvin membuat Wira makin jengkel. Namun, ekspresi Wira berubah setelah melihat tulisan di kertas itu, isinya adalah sebuah larangan. Sebuah larangan dari kota terlarang Serenara. Bagi rakyat Serenara, melihat larangan ini ibarat melihat kaisar secara langsung. Jenderal perang nggak boleh mengangkat senjatanya. Pejabat sipil nggak boleh memberi capnya. Kalau nggak, berarti kamu sedang menentang kedaulatan Serenara dan itu kejahatan yang nggak bisa dimaafkan. Meski hanya berbentuk kertas, isinya lebih penting dari apapun juga. Wira pun langsung terhenti di tempat. Wira tidak seberani Teguh untuk mengabaikan larangan itu. Wira, pemimpin wilayah Wira. Kelvin menarik kembali surat larangan itu sambil tersenyum bangga. Ini adalah larangan dari kota terlarang di ibu kota. Ucapnya, apa kamu yakin? Kamu masih mau menggeledah pangkalan eksperimenku? Tantang Kelvin sambil menunjuk para tentara di belakang Wira dengan sikapnya yang arogan. Kalau kamu punya nyali, silakan saja. Kelvin perlahan menjauhi gerbang sambil tersenyum. Ayo, ayo, aku minggir, nih. Mari masuk. Kelvin sudah menduga Wira tidak akan berani melanggar perintah dari ibu kota. Itu sebabnya, Kelvin bersikap begitu arogan. Bahkan, sengaja membuat kegaduhan. Hidung Wira sampai berkerut saking marahnya, seolah-olah tampak kepulan asap yang keluar dari kepalanya, ke-10.000 tentara di belakang Wira tak kalah tersinggung. Masing-masing mengepalkan tangan, menunggu perintah Wira untuk menghajar sosok mengesalkan itu sampai mampus. Namun, setelah memelototi Kelvin cukup lama, Wira tetap tidak berani memberikan titah kepada bawahannya untuk bertindak. Kamu nggak berani. Kesombongan Kelvin malah makin menjadi. Lantas, dia bergerak menghampiri Wira, berdiri di dekatnya, dan berbisik di telinganya dengan nada meledek, kalau kamu nggak berani, pemimpin wilayah Wira, cepat bawa orang-orangmu pergi dari Simil. Tepat saat Wira hampir meledak saking murkanya, terdengar suara tegas yang tidak asing dari belakangnya. Wira, bocah ini terlalu sombong. Masuk saja dan geledah tempatnya. Kalau sampai terjadi sesuatu, biar aku yang mengurusnya. Apalagi yang kamu takutkan? Suaranya tidak hanya bergema ke segala penjuru. Bahkan, kata-katanya bergema dalam waktu yang lama. Pemilik suara itu adalah Teguh Laksmana. Bab 1157. Saat para tentara melihat Teguh, mereka langsung membentuk dua barisan. Teguh dan Rina melangkah maju berdampingan. Raja Serigala. Kelvin kelihatan agak terkejut. Namun, Kelvin bergegas mengeluarkan surat larangan dari sakunya. Kepercayaan dirinya pun kembali dalam sekejap. Raja Serigala. Kalaupun kamu Raja Serigala, kamu nggak bisa seenaknya bertindak dengan adanya larangan ini. Kelvin berdiri di hadapan Teguh dan berkata demikian dengan nada dingin, wush. Teguh enggan berurusan lama-lama dengan Kelvin. Dengan santai,
dia mengeluarkan pistol dari pinggang Wira, mengarahkannya ke dahi Kelvin, dan membenturkannya dengan keras. Kalau kamu berani menghentikanku lagi, percaya atau enggak, aku akan menghabisimu sekarang juga. Suara rendah Teguh terdengar begitu dingin, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Bagaimanapun juga, Teguh adalah Raja Serigala. Bukan hanya itu, Teguh juga merupakan adik seperguruan Kaisar. Selama Teguh tidak memberontak, tidak ada yang sungkan untuk dia lakukan di Serenara. Terlebih lagi, reputasi dan kekuatannya tidak diragukan lagi oleh rakyat Serenara. Nyali Kelvin seketika ciut, tubuhnya pun ikut mengerut. Raja Serigala, kamu sengaja memanfaatkan kekuatanmu untuk menindas orang. Wajah Kelvin berubah merah padam saking marah dan malunya. Usai bersikap seenaknya sejak lama, dia hanya sanggup berkata seperti itu. Memanfaatkan kekuatan untuk menindas orang. Teguh melirik Kelvin dengan ekspresi mengejek. Baru hari ini aku memanfaatkan kekuatanku untuk menindas orang, lalu maumu apa? Kelvin yang tercengang sontak tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Teguh, lalu melirik ke belakangnya. Wajah Kelvin tiba-tiba berubah suram. Kelvin kembali menatap Teguh dengan mata menyipit dan ekspresi yang tidak bisa diartikan. Akhirnya, dia pun berkata, Raja Serigala, kamu boleh masuk dan menggeledah tempat ini. Tapi, kalau kamu gagal menemukan apapun hari ini, kamu harus kasih penjelasan yang masuk akal buatku. Kalau kamu gagal menemukan apapun hari ini, kamu harus kasih penjelasan yang masuk akal buatku. Teguh mengangkat alisnya keheranan sebelum bertanya dengan tenang, penjelasan apa yang kamu mau? Aku mau kamu meminta maaf di hadapan media. Kelvin menyebutkan setiap kata sambil menatap Teguh. Kamu harus minta maaf atas kerugian yang ditimbulkan oleh sikap sembaranganmu terhadap pangkalan eksperimenku. Teguh membalas tatapannya dengan senyuman sinis dan langsung setuju, oke, nggak masalah. Segera setelah itu, Teguh memberi isyarat kepada Wira dan 10.000 tentara di belakangnya. Masuk dan geledah tempat ini. Serunya, siap. Para tentara bergegas masuk dengan gagah berani. Teguh, Rina, dan Wira menunggu di luar. Kelvin menyaksikan para tentara itu menyerbu masuk. Namun, wajahnya yang menunduk tampak menampilkan ekspresi jahat. Setengah jam kemudian, para tentara keluar satu persatu dan melapor kepada Wira, lapor, Yang Mulia Raja Serigala. Lapor, Tuan Pemimpin Wilayah. Semuanya baik-baik saja, tidak ada hal yang mencurigakan di pangkalan ini. Raja Serigala, Tuan Pemimpin Wilayah, Nona Kila tidak ada di dalam. Tidak ada yang aneh di sini. Satu demi satu laporan terus masuk kepada Teguh dan Wira. Tak lama kemudian, semua tentara sudah keluar dari pangkalan. Tidak ada satupun tentara yang menemukan apapun. Semuanya kembali dengan tangan kosong. Teguh merasa heran. Wajah keriput Wira pun berubah suram. Yang Mulia Raja Serigala, Tuan Pemimpin Wilayah. Dengan tatapan jahatnya, Kelvin tersenyum dan berkata, maaf karena sudah bikin kalian berdua kecewa, ya. Hal yang kulakukan di pangkalan ini memang eksperimen-eksperimen sungguhan, kok. Setelah berkata demikian, sebelum Teguh dan Wira sempat mengucapkan sepatah kata pun, Kelvin menamparkan mereka 3 kali. Plak, plak, plak. Hahaha. Bab 1158. Dari arah samping, terdengar riuh suara langkah kaki. Entah sejak kapan, puluhan wartawan sudah berada di sini. Setelah mendengar kode rahasia Kelvin, mereka semua langsung datang kemari. Jelas sekali, ini adalah konspirasi yang telah direncanakan sejak lama. Sejak awal, rencana ini dibuat untuk Wira dan Teguh. Yang Mulia Raja Serigala, Kelvin menatap Teguh dengan wajah penuh kesombongan, lalu berkata lagi, kamu sendiri yang bilang, kalau nggak ketemu apa-apa, kamu akan minta maaf di depan media. Yang Mulia Raja Serigala dari negara Serenara selalu menepati janjinya. Seharusnya, kamu nggak akan mengingkari janjimu sendiri, kan? Sorot mata Kelvin tampak mengejek. Jelas terlihat bahwa dia telah merencanakan hal ini sejak lama. Wira berteriak dengan wajah pucat, Kelvin, jangan keterlaluan. Ini adalah wilayah selatan dan aku adalah pemimpin wilayah selatan. Haha, raut wajah Kelvin tampak sangat merendahkan. Dia sama sekali tidak menganggap Wira sebagai pemimpin wilayah selatan. Muak sekali waktu dia berkata, Wira, meski kamu adalah pemimpin wilayah selatan, kamu masih ada di bawah kendali hukum. Tadi, Raja Serigala sendiri yang mengatakan kalau kalian nggak menemukan apapun, kalian harus minta maaf secara langsung. Jangan-jangan, Raja Serigala cuma omong kosong belaka.
Tadi dia nggak bilang tentang hal itu dengan serius. Lagi pula, aku sedang melindungi hak dan kepentinganku yang sah. Walau kamu adalah kepala wilayah dan dia adalah Raja Serigala, aku juga berhak untuk bicara langsung dengan Raja. Tak dapat dipungkiri, Kelvin memang sangat arogan, tetapi perkataannya memang masuk akal. Hal ini membuat Victor tidak bisa membantah sama sekali. Dia hanya bisa marah hingga wajahnya menjadi pucat. Setelah bicaranya selesai, Kelvin melirik Teguh sambil tersenyum bangga, lalu dia melakukan panggilan telepon. Panggilan ini ditujukan ke orang di ibu kota yang menyokongnya selama ini. Kelvin ingin menggunakan latar belakang yang dia miliki ini untuk menekan Teguh. Tuan, Teguh sang Raja Serigala dan Wira si pemimpin wilayah itu membawa orang-orang untuk menerobos masuk ke pangkalan eksperimen. Saya menyuruh mereka masuk dan menggeledah, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa dan masih pantang menyerah. Tuan, Anda harus membantu saya menyelesaikan masalah ini. Tak lama setelah Kelvin menutup telepon, Teguh menerima satu panggilan telepon. Aku mengerti. Teguh menjawab dan langsung berjalan perlahan mendekati Kelvin. Kelvin pun tertawa. Menurutnya, Teguh pasti menyerah akibat tekanan ini dan akan meminta maaf padanya di hadapan banyak wartawan. Permintaan maaf dari Raja Serigala. Omong-omong, tidak ada seorang pun di negara Serenara yang bisa mendapatkan kehormatan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya orang biasa diangkat tinggi derajatnya. Untuk sesaat, Kelvin sangat bangga hingga tubuhnya serasa melayang. Kelvin sudah mulai membayangkan Raja Serigala negara Serenara yang tiada taraf ini harus minta maaf padanya. Dengan begitu, bukannya kelak dia bisa bertindak semena-mena di negara Serenara. Semuanya, setelah memikirkan semua hal ini, Kelvin sontak berteriak keras pada wartawan, lalu, ini saat yang tepat untuk menyaksikan keajaiban. Pastikan kalian tidak melamun, pastikan untuk merekam dengan baik. Kita harus merekam adegan bersejarah ini dan menyiarkannya secara langsung. Suara ini, nada bicara ini, terdengar penuh sukacita. Bagus sekali. Cekrek. Namun, tak lama kemudian, di tengah perhatian semua orang, Teguh tiba di depan Kelvin. Teguh mengayunkan lengan, lalu menamparkan keras wajah Kelvin di hadapan banyak orang. Suaranya sangat keras, sangat lugas. Tamparan ini langsung membuat tubuh Kelvin terlempar. Bab 1159. Tamparan ini membuat Kelvin merana. Wajahnya bengkak. Giginya pun ada yang tanggal. Bahkan, mulutnya bergeser sampai miring. Begitulah keadaannya. Ketika Kelvin bangun, dia menunjuk Teguh sambil terus bicara, Raja Serigala, kamu. Tamparan ini benar-benar membuat Kelvin tercengang. Bukankah dirinya sudah menelepon bos besar di ibu kota dan meminta beliau untuk menekan Teguh? Selain itu, Teguh juga telah menerima panggilan itu dan menjawab, aku mengerti. Namun, kenapa Teguh masih berani bertindak sembarangan? Benar-benar sial. Kelvin juga telah meminta wartawan untuk merekam adegan ini terlebih dahulu dan menyiarkannya secara langsung. Astaga, ini benar-benar sangat memalukan. Kenapa? Teguh menatap Kelvin sambil tersenyum samar dan berkata acuh tak acuh, kamu nggak yakin dengan apa yang terjadi. Raja Serigala. Kelvin menunjuk Teguh dan berkata dengan suara bernada dingin, kamu telah menarik kata-katamu sendiri dan pakai kekuatanmu untuk menindas orang lain. Semua wartawan yang hadir kali ini menyaksikan semuanya. Selain itu, kamu merasa marah karena malu, bahkan berani-beraninya memukul orang. Atas dasar apa? Apakah kamu benar-benar berpikir seorang Kelvin ini mudah ditindas? Kelvin bersikeras menyatakan, Teguh berusaha mempermalukan dirinya dengan bantuan para wartawan. Menarik kata-kataku. Tak disangka, senyuman terulas di wajah Teguh. Lalu, dia berkata dengan tenang, maksudmu, aku nggak menemukan apapun di markasmu. Bukannya memang begitu. Kelvin membalas sambil tersenyum dingin. Teguh tidak banyak bicara lagi. Sebaliknya, dia menepukkan tangannya 3 kali. Tap, tap, tap. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki yang berisik kembali terdengar dari luar. Sekelompok orang hadir di hadapan orang banyak itu. Orang yang memimpin mereka agak kurus dan berwajah gelap. Bayangan datang. Di belakangnya, ada Jessa, elang hitam, serta beberapa master lainnya, masing-masing dari mereka membawa beberapa peneliti yang terluka, antara lain ada mantan Dewa Perang Pertama, Damar sang Raja Tentara legendaris saat ini, serta Kila. Sementara itu, orang-orang lainnya adalah mereka yang telah menjadi korban penelitian racun serangga legendaris oleh pangkalan eksperimen. Ternyata, ketika Teguh datang,
dia melihat Wira dihentikan di luar dari kejauhan. Tebakannya, orang-orang itu pasti sedang mengulur waktu untuk memindahkan atau menghancurkan bukti. Oleh karena itu, dia secara khusus memerintahkan bayangan dan yang lainnya untuk mengejar dan mencegat dari luar. Panggilan telepon yang baru saja diterima oleh Teguh sebenarnya laporan dari bayangan dan yang lainnya. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka melaporkannya pada Teguh. Namun, hal itu disalahartikan oleh Kelvin sebagai tekanan dari pihak ibu kota kepada Teguh. Faktanya, ini sama saja dengan seorang Kasim yang mencoba naik ke tahta, tidak ada gunanya sama sekali. Raja Serigala, kami baru saja menyelamatkan orang-orang ini dari sekitar pangkalan eksperimen. Para penjaga yang direkrut juga berkata, mereka telah melakukan eksperimen racun serangga legendaris. Dengan adanya laporan dari orang-orang itu, wajah Kelvin langsung menjadi pucat. Kelvin tak pernah menyangka, karena dirinya sudah memikirkan cara guna memindahkan semua orang dan menghapus semua jejak mereka. Namun, Teguh lebih unggul dalam permainan ini dan mampu menyelesaikan semuanya. Kelvin, Teguh menatap pria buncit di depannya dengan tatapan dingin dan berkata acuh tak acuh, semuanya sudah jadi begini. Para saksi dan semua bukti fisiknya juga ada di sini. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Kelvin tidak bisa berkata-kata. Dengan wajah yang marah, dia melirik para tentara, lalu melirik para wartawan. Kelvin menyadari bahwa tatapan mereka terhadapnya benar-benar membuat dirinya bak tengah duduk di atas ranjang kematiannya sendiri. Badut itu ternyata dirinya sendiri. Raja Serigala. Apa kamu tahu siapa aku? Kelvin berkata sambil memelototi Teguh. Sebelum Teguh bisa menjawab, Kelvin berkata dengan bangga, aku adalah Kelvin Ludirja yang bekerja bagi banyak pejabat penting di ibu kota. Kalau kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu mempermalukan mereka, membuat malu ibu kota sampai wajah kaisar juga. Sanggupkah kamu mengambil tanggung jawab itu? Pada saat itu, ibu kota kacau, Serenara kacau. Bab 1160. Raja Serigala, kamulah yang penuh dosa di seluruh Serenara. Ini adalah fitnah besar. Jika ini ditujukan kepada orang lain, orang itu pasti akan merasa takut dengan Kelvin. Berbeda bagi Teguh, dia saja sudah menangkap banyak raja dari kerajaan barat, apalagi melawan para pejabat dari ibu kota. Baginya, kata-kata ini hanyalah ucapan yang kekanak-kanakan. Kekacauan di Serenara, penuh dosa. Teguh berkata dengan raut wajah penuh penghinaan, Serenara sedang kacau atau enggak, bukan kamu yang memutuskan, Kelvin. Menurutku, Serenara sangat stabil dan enggak akan bisa kacau. Sebaliknya, kamu melakukan eksperimen jahat dan tersembunyi seperti racun serangga legendaris atas nama pangkalan eksperimen adalah perbuatan yang sangat membahayakan Serenara. Niatku bukan cuma membunuhmu, tapi juga semua orang yang melindungimu. Aku nggak akan melepas setiap orang yang terlibat. Kata-kata Teguh penuh dengan tekad yang bulat. Oke. Kelvin memelototi Teguh dan mengucapkannya hingga 3 kali berturut-turut. Tampak jelas bahwa Kelvin sangat membenci Teguh. Lalu, dia berkata lagi, Raja Serigala, kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya. Teguh tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Lantas, Teguh menoleh dan memerintahkan tentara yang ada di belakangnya. Panggil semua orang. Tahan dia dan geledah semua barang-barangnya. Dengan segera, seorang tentara maju untuk menahan Kelvin dan mulai menggeledah tubuhnya. Kelvin meletakkan tangannya di balik punggung. Tangan kirinya mengenakan sebuah cincin batu safir di jari tengah. Sebelum cincin itu digeledah, Kelvin menekan lembut batu safir itu dengan tangan kanannya. Seberkas cahaya melintas dari cincin itu, kemudian tampak kembali normal. Ini adalah panggilan darurat. Pada saat kritis, dia dapat menggunakannya untuk mengirimkan pesan dan meminta bantuan. Sesaat kemudian, cincin Kelvin juga berhasil ditemukan dan diambil. Beberapa detik kemudian, tubuh Kelvin digeledah dengan sangat teliti. Bawa dia pergi. Jaga dia baik-baik, jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. Teguh memberikan perintah pada para tentara. Siap, laksanakan. Para tentara menjawab dengan suara keras. Teguh menginstruksikan lagi, Wira, tinggalkan beberapa orang di sini dan periksa lagi secara menyeluruh, lalu tutup pangkalan eksperimen ini. Wira mengangguk dan menjawab, oke, aku sendiri yang akan menangani masalah ini. Setelah memberi perintah, Teguh beranjak kembali dengan Rina, Bayangan, dan yang lainnya. Sementara itu, di rumah sakit Narwanda, Kila diberi makan serangga legendaris oleh orang-orang suruhan Kelvin. Untungnya,
Kadafi yang merupakan seorang dokter sihir ada di sana. Setelah melakukan beberapa proses penyembuhan, wajah Kila terlihat jauh lebih baik. Apakah dia baik-baik saja? Teguh melihat Kila terbaring di tempat tidur dan bertanya dengan cemas, "Nggak apa-apa. Sudah aku usir dan kumusnahkan serangga legendaris di tubuh Nona Kila sepenuhnya. Hanya saja, dia nggak langsung siuman karena tubuhnya masih agak lemah." Setelah Kadafi mengatakan hal ini, Teguh pun merasa lega. Brak, duar. Tiba-tiba, pada saat ini, terdengar suara yang sangat keras dari arah samping. Suara itu disertai getaran hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Wajah Teguh menegang. Teguh menatap Kadafi dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi di samping sana?" Itu adalah Dewa Perang Pertama. Kadafi menghela napas dan membawa Teguh ke sebelah. Ekspresi wajahnya tampak rumit. Situasi yang terlihat di sana adalah sangkar besi berukuran sangat besar. Jika dilihat dari pancaran cahaya sangkar besi itu, terlihat kalau sangkar itu seharusnya terbuat dari bahan logam campuran. Dewa Perang Pertama terkunci dalam sangkar besi itu. Kedua matanya tampak merah. Wajahnya terlihat mengerikan. Dewa Perang Pertama menjadi sangat gila dan mudah tersinggung. Dia selalu meninju lantai dan sangkar besi. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Teguh tampak muram saat melihat hal itu. Kadafi menjawab dengan jujur, Dewa Perang Pertama diberi makan serangga legendaris berbisa yang sangat langka, tetapi sangat kuat. Gara-gara itu, kecerdasan emosionalnya yang tenang sejak awal malah benar-benar jadi nggak stabil. Brutal, haus darah. Bab 1161. Penuh agresi. Kadafi baru saja mengucapkan hal itu boom. Duar, krak, krak, krak. Dewa Perang Pertama mulai menggila lagi. Dia memegang dua jeruji sangkar besi dengan kedua tangannya, terus mencoba untuk membuka kedua sisinya. Selain itu, Dewa Perang Pertama juga gila-gilaan membenturkan kepalanya berulang kali. Teguh merasa sangat sedih saat melihatnya. Meskipun, pada saat ini, Dewa Perang Pertama sudah tidak mengenal rasa sakit. Namun, Dewa Perang Pertama yang dulunya sangat berwibawa, kini malah jatuh ke situasi yang begitu menyedihkan. Hal ini benar-benar membuat orang yang mengasihinya merasa sedih dan ingin menangis rasanya. Apalagi, dulu Teguh adalah teman baiknya. Teguh tidak tega melihatnya, jadi dia menoleh dan bertanya, apakah ada cara untuk mengatasinya. Ekspresi wajah Kadafi menjadi muram. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah mencobanya, tapi serangga legendaris di tubuhnya terlalu kuat. Serangga legendaris yang aku punya nggak punya cara lain untuk menghadapinya." Teguh tertegun mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, Teguh mengeluarkan jarum perak dan mulai mengobati tubuh Dewa Perang Pertama dengan akupuntur. Satu persatu, jarum perak itu melesat dan ditusukkan tepat ke tubuh Dewa Perang Pertama. Namun, satu hal yang berhasil membuat Teguh lengah, yakni saat jarum akupuntur itu ditusukkan ke tubuh Dewa Perang Pertama serasa tengah menuangkan sesendok minyak menuju api. Hal tersebut langsung membangkitkan keganasan dan niat membunuh Dewa Perang Pertama sebagai Raja Tentara Legendaris. Ark, au! Dewa Perang Pertama melepaskan raungan, kedua matanya tampak menjadi merah, bahkan otot-otot di sekujur tubuhnya terlihat sangat kuat dan menyeramkan. Kratak. Detik berikutnya, Dewa Perang Pertama murka. Oh, tidak. Saat ini, dia sungguh telah menjadi Dewa Perang sebenarnya. Dewa Perang Pertama langsung membuka pintu sangkar besi itu dan berlari keluar. Boom, boom, boom. Raja Tentara Legendaris melangkah maju dengan pijakan tegas. Lantai yang dia injak langsung retak dan mengeluarkan suara teredam bak genderang perang yang menghantam keras hati semua orang. Plak, dor. Kemudian, para tentara yang berjaga mulai menyerang satu persatu, tetapi mereka bukan lawan yang sepadan. Mereka semua langsung terempas. Ketika Teguh melihat ini, dia terpaksa maju untuk menghentikan Raja Tentara Legendaris yang sedang murka itu. Ini semua demi menghindari lebih banyak tentara yang terluka. Sejak awal, Raja Tentara Legendaris sudah murka, tidak peduli apakah orang yang berada di depannya adalah Teguh atau siapapun. Satu-satunya hal yang tersisa di benak Raja Tentara Legendaris adalah menghancurkan semua yang dilihatnya. Duar, Raja Tentara Legendaris tidak membiarkan tinju itu datang ke arahnya. Sementara itu, Teguh juga terus melontarkan tinjunya. Hanya saja, tubuh Raja Tentara Legendaris sekuat besi cor. Dia tidak mengenal rasa sakit sama sekali saat Teguh sudah terluka. Jadi, Teguh langsung bergerak mundur selangkah demi selangkah. Teguh tidak berani menggunakan kekuatannya sama sekali. Teguh pun takut akan merusak tubuh Damar. Selain itu,
Teguh juga cemas kekuatannya akan hilang lebih cepat. Pada akhirnya, seluruh pertempuran ini menampilkan adegan Teguh yang dipaksa mundur oleh Raja Tentara Legendaris. Saat ini, Teguh sudah berada di sudut. Raja Tentara Legendaris masih bertindak agresif dan enggan untuk mengalah. Sesaat kemudian, Raja Tentara Legendaris mengangkat tinjunya yang ukurannya tampak sebesar karung pasir, kemudian langsung ditujukan ke dada Teguh. Raja Serigala, hati-hati. Ketika Qaddafi melihat adegan ini, dia langsung memperingatkan dengan keras. Wush! Pada saat itu, sosok gadis cantik, yang datang entah dari mana, berdiri di depan Teguh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gadis itu menghadapi Raja Tentara Legendaris yang ganas dan besar sendirian. Ketika Teguh melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Sosok gadis cantik itu adalah Kila. Dengan kondisi tubuhnya yang lemah, jika Kila terkena sedikit tinju dari Raja Tentara Legendaris saja, dia pasti akan mati. Bab 1162. Ini bagai soal pilihan ganda yang tidak butuh ruang untuk memilih. Dewa Perang pertama sudah mati. Kila masih hidup. Mana yang lebih penting terlihat sangat jelas. Sayangnya, untuk menyelamatkan Kila, Teguh perlu menggunakan kekuatannya dan melukai Dewa Perang pertama, bahkan menghancurkan tubuhnya. Jadi, Teguh mau tidak mau harus membuat keputusan sulit ini. Selain itu, Teguh tidak punya banyak waktu untuk berpikir dengan hati-hati. Wush! Detik berikutnya, Teguh mengumpulkan kekuatan pada kepalan tangan kanannya. Dia melewati Kila dan menghantam tubuh Raja Tentara Legendaris. Pukulan ini bagai gunung yang menekan ke atas serta sungai besar yang bergelombang. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan Dewa Perang pertama dengan satu serangan. Damar, aku juga nggak berdaya, maafkan aku. Teguh diam-diam bergumam di hatinya dan dia tidak meragu lagi. Namun, pada saat ini, Kila yang ada di sebelah Teguh sontak berteriak ke arah Raja Tentara Legendaris, "Ayah!" Saat mendengar suara ini, Dewa Perang pertama yang mendekat dengan kecepatan tinggi tiba-tiba gemetar. Aura kejam dan jahat itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap, bagai ikan paus yang sedang mengisap air. Sepertinya, dia juga menyadari ada banyak hal yang salah dengan perilakunya. Dia mulai melambat dan kekuatan yang melonjak di tangannya juga lenyap bagaikan asap. Setengah detik kemudian, kecepatan Dewa Perang pertama menurun dengan tajam sebelum berhenti sekitar kurang 1 inci dari dada Kila. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang Raja Tentara Legendaris yang kejam dan haus darah, sebaliknya, dia ini Dewa Perang pertama, yakni Damar yang merupakan ayah dari Kila. Saat melihat pertarungan sengit ini, Teguh dan Qaddafi yang datang usai mendengar berita itu langsung tertegun sejenak. Namun, adegan yang lebih mengejutkan masih ada di belakang mereka. Sret, sret, Teguh benar-benar mengangkat tangannya guna membelai kepala Kila dengan lembut. Sangat lembut, sangat hangat, seolah-olah tidak ada kaitan antara dirinya dengan Raja Tentara Legendaris yang bersikap ganas hingga ingin menghancurkan segalanya beberapa saat yang lalu. Raja Tentara Legendaris tampak bagai seorang ayah yang baik hati. Rupanya seperti pernah menjadi Dewa Perang pertama. Semua orang yang ada di sana terkesiap kala menyaksikan situasi aneh yang terjadi secara ajaib ini. Bahkan, Teguh pun tercengang melihatnya. Teguh dan Qaddafi saling memandang, keduanya sama-sama menyaksikan dengan tatapan tidak percaya. Saat itu, jauh di tengah pegunungan seribu, di kuil dewa. Demi mengulur waktu untuk mereka berdua, Dewa Perang pertama berusaha mati-matian untuk menghentikan Dewa Perang kedua. Banyak tentara legendaris di bawah komandonya yang berakhir mati mengenaskan. Teguh telah meminta seseorang untuk menganalisis peluru yang berhasil ditemukan. Di dalamnya terdapat darah serta cairan otak Dewa Perang pertama. Dapat dilihat bahwa peluru itu telah menembus kepalanya akibat satu tembakan. Cedera seperti ini, jangankan Dewa Perang pertama, bahkan seorang master alam bela diri pun tidak akan bisa bertahan hidup. Kini, Dewa Perang pertama masih bisa bergerak berkat serangga legendaris di tubuhnya. Namun, gerakannya kaku dan tidak seperti manusia normal. Lantas, apa yang mereka saksikan sekarang? Dewa Perang pertama benar-benar berperilaku layaknya manusia normal. Dia bisa disadarkan saat mendengar suara Kila. Dewa Perang pertama pun berperilaku seperti manusia normal. Suasana menjadi sunyi senyap. Teguh, Qaddafi, Rina, dan lainnya tercengang saat menyaksikan situasi ini. Bahkan, para tentara itu juga membeku di tempat seraya menatap adegan ini dengan saksama. Mulut mereka terbuka lebar, hingga sebuah tinju tampaknya bisa muat di sana. Ayah!
Dewa perang pertama membelai kepala Kila. Cerita bersambung.